Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa ada kurang suatu apapun. Pagi ini kita kembali akan belajar matematika, masih melanjutkan bentuk-bentuk pecahan. Nah, tapi sebelumnya, agar pertemuan kita diberkahi oleh Allah, marilah kita buka dulu dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan memudahkan kita semuanya untuk memahami apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, kita melanjutkan dari materi yang kemarin sudah Bu Septi sampaikan, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk kali ini kita akan belajar ke bentuk pecahan yang lain. Nah, untuk nomor 1 pecahan biasa kemarin sudah dipelajari ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, itu pecahan desimal. Nah, bisa kalian buka di buku paket kalian ya. Nah, itu di halaman 17 bisa kalian simak bahwa yang namanya pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Nah, itu ya, dengan tanda koma. Jadi kalau bilangan bulat itu tidak ada tanda komanya. Nah, ini kalau pecahan desimal itu di situ ada tanda koma. Itu di situ ada contohnya 0,7. Nah, itu ya, dibaca itu ada tanda 0, tanda koma, kemudian angka 7, maka dibaca 0,7. Di situ ada yang kedua 0, terus dipisah dengan tanda koma 92, dibaca 0,92. Nah, itu ya, jadi itu yang namanya pecahan desimal. Nah, ini itu tentang pecahan desimal itu ya. Nah, coba kita amati di halaman selanjutnya, di halaman 18. Nah, itu di situ di halaman di gambar 1.5 yaitu tentang ilustrasi pecahan. Nah, itu di mana di situ ada Nah, ini ada pecahan bagian yang diarsir menunjukkan pecahan 4/10. Nah, ini kan yang diarsir 1, 2, 3, 4. Nah, yang diarsir ada 4, sedangkan ini kotak keseluruhannya berjumlah 10. Nah, itu. Nah, ini kemudian jadi seperti itu. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan 4/10. Jadi yang diarsir ada 4, sedangkan kotaknya 10. Nah, itu menunjukkan menunjukkan pecahan tersebut dapat ditulis dalam bentuk pecahan desimal 0,4. Nah, itu 0,4 dibaca 0,4 atau 4/10. Jadi nanti kalian tahu per 10, per 100, per 1000. Nah, itu dilihat jumlah angka yang ada di belakang koma. Nah, ini untuk selanjutnya ya,
Agar dapat memahami pecahan desimal, perhatikan uraian berikut. Nah, itu di situ ada contoh 0. Nah, ini 0,572. Nah, ini jadi keseluruhan itu namanya bilangan desimal. Jadi bilangan desimal, kalian untuk mengetahuinya itu ya namanya bilangan desimal adalah bilangan yang di situ ada komanya. Itu namanya bilangan desimal. Kita urutkan dari depan. 0 itu nilai tempat satuan, nilainya adalah 0. Jadi 0,572 itu berarti nilainya tidak ada 1. Ya, jadi kalau kalian kemarin sudah belajar tentang nilai tempat, ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Satuan itu kan di belakang sendiri. Tapi untuk bilangan desimal ini jadi bilangan yang ini tergantung dari bilangan yang ada di depan angka koma. Misalnya di depan angka koma 0, berarti bilangan itu kurang dari 1. Nah, itu. Nah, 0,572. Kalau depan koma itu hanya 1 angka, maka itu ada nilai tempat satuan, nilainya 0. Kemudian selanjutnya yang ada di belakang koma dipisahkan dengan koma. 5 nilai tempat persepuluhan, nilainya 5/10. Nah, kenapa 5/10? Jadi setiap nilai tempat itu 10 ya. 5/10. Kemudian 7 nilai tempatnya per seratusan. Nah, itu 7/100. Jadi kan kalau 10 itu angka misalnya 1 kemudian dengan 0, ada 2 bilangan itu. Kemudian 7, angka 7 nilai tempat per seratusan, kemudian 2 nilai tempat per seribuan, nilainya 2/1000. Jadi ini bisa kalian lihat 5 itu kan 1 angka di belakang koma, berarti nilainya per 10. 7 2 angka di belakang koma, jadi per 100. Itu yang angka 2 itu 3 angka di belakang koma, itu berarti ribuan. Nah, seperti itu ya. Itu untuk memahami dari pecahan desimal. Nah, kemudian kita lanjutkan sambil kalian simak ya. Nah, ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, ini agar kamu paham cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, maka coba lakukan kegiatan berikut. Nah, ini contohnya ya. Misalnya lakukan pembagian antara pembilang dengan penyebut. Kalian masih ingat ya, pembilang itu bilangan yang berada di atas dan penyebut itu yang di bawah. Nah, pada pecahan 1/2, nah itu ya, lakukan pembagian antara pembilang dengan penyebut pada pecahan 1/2. Nah, ini berapa nilai yang kamu peroleh? Apakah kamu memperoleh bentuk pecahan desimal? Nah, ini jika kamu memperoleh nilai 0,5, maka jawaban kamu benar. Nah, itu. Nah, ini jadi setengah itu kalau diubah menjadi angka desimal itu 0,5. Nah, 0,5 itu didapatkan dari mana? Nah, coba ada yang
Ini selain dengan membagi pembilang dengan penyebutnya, nah ini selain dengan membagi pembilang dengan penyebutnya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dapat dilakukan dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100 atau 1000. Nah ini coba kita cara yang pertama dulu ya, yang 1/2 itu ini dengan membagi antara pembilang dengan penyebutnya. Nah ini pembilangnya 1 dibagi, kalian kan sudah belajar porogapet ya, 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 kan tidak bisa, maka kemudian kita tambahkan 0. Ketika di sini ditambahkan 0, maka di atas juga tambahkan 0, jadi 0, nah kemudian sekarang kalau 10 dibagi 2 bisa tidak? Bisa kan? Nah 10 dibagi 2 sama dengan berapa? 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah 5 kali 2 sama dengan 10, dikurangi sama dengan 0. Nah itu jadi 0,5 itu diperoleh dari situ. 1 dibagi 2. Karena 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Ketika tambahkan 0, maka di atas juga ada 0, nah seperti itu. Nah itu ya. Nah ini untuk yang cara yang pertama. Nah itu cara yang pertama ya, jadi membagi antara pembilang dengan penyebutnya. Untuk cara yang kedua itu, nah ini dengan mengubah penyebut pecahan, nah itu ya, nih bentar, dengan menyebut pecahan, ini pecahan menjadi 10, 100 atau 1000. Nah itu, nah seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Untuk kita lihat contohnya di halaman 19. Ya, coba kalian lihat di halaman 19 ya. Di halaman 19 itu contohnya, nah itu 1/4 nah ini 1 dibagi 4 itu ya, 1/4 pembilangnya 1, penyebutnya 4 untuk kita jadikan desimal. Nah ini untuk jadi kalau jadikan per 10 kalian kesulitan, maka ubahlah penyebut menjadi 100. Nah itu ya, jadi mengubah penyebutnya kita ubah menjadi 100. 4 untuk jadi 100. Itu ya, jadi ini 4 ini untuk bisa menjadi 100 itu dikalikan berapa? Kalikan 25. Ketika penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. Itu ya, jadi harus sama. Ketika pembilang dikalikan dengan 25, maka penyebutnya juga. Jadi antara pembilang dengan penyebut kalau dikalikan semua, kalau dibagi semua. Nah itu. Nah sekarang sudah ketemu seperti ini, tinggal kalian hitung. 1 kali 25 sama dengan 25. Nih, 4 kali 25 100. Nah sudah ketemu. 25 dibagi 100
sama dengan 0,25. Nah, coba kalau misalnya kita hitung untuk dengan cara yang pertama. 1 dibagi 4. Nah, coba nanti hasilnya sama tidak ya? 1 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, maka 1 ditambahkan 0. Ketika di sini pembaginya ditambah 0, maka kita tambahkan 0 di sini. Jadi 0, nah, sekarang 10 dibagi 4 berapa? 10 bagi 4 adalah 2. Tapi ternyata tidak pas, masih sisa. Sekarang 2 dikalikan 4. 2 kalikan 4 sama dengan 8. Dikurangi 10 kurangi 8 sama dengan 2. Nah, sekarang 2 bagi 4 bisa tidak? Tidak bisa, maka tambahkan 0 lagi. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4, 20 sama dengan 0. Nah, sama, ketemunya hasilnya sama. Jadi, untuk mengubah pecahan menjadi bilangan desimal bisa dengan cara yang pertama tadi ini ya, dibagi pembilang dibagi penyebut, atau yang kedua penyebutnya itu dijadikan per 100, 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, gitu. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini ada catatan. Jika suatu pecahan mempunyai penyebut 10, 100 atau 1000, maka pecahan itu disebut pecahan desimal. Bu Septi ulang ya. Jika suatu pecahan mempunyai penyebut 10, 100 atau 1000, maka pecahan itu disebut pecahan desimal. Itu ya, disebut dengan pecahan desimal. Itu. Dengan banyaknya angka di belakang koma sama dengan jumlah 0 pada penyebutnya. Itu ya, jadi Bu Septi ulang ya. Kita baca lagi. Jika suatu pecahan mempunyai penyebut 10, 100 atau 1000, maka pecahan itu disebut pecahan desimal. Diingat ya, penyebut itu di bilangan yang ada di bawahnya. Nah, itu namanya penyebut. Dengan banyaknya angka di belakang koma sama dengan jumlah 0 pada penyebutnya. Jumlah 0 pada penyebutnya ya seperti ini tadi. Nah, ini misalnya tidur Mas jam 11. Ini per 10. Nah, ini ada per 10, ada per 100, ada per 1000. Nah, itu jadi tinggal dihitung jumlah 0 itu ya, jumlah 0-nya ada berapa. Nah, itu jadi nih 5 per 10. 5 per 10, 0 kok sama dengan 0,5. Satu angka di belakang koma. Tuh ya, jadi karena ini per 10 tadi kalian sudah mengetahui per 10 tadi ya, dinilai tempat tadi ya, ada per 10, per 100, kemudian
ada per 1000. Nah, nah ini jadi kalian membacanya mudah itu ya. Tinggal lihat aja 5, hanya ada satu angka 5 saja di belakang koma. Berarti sama dengan 5. Ini kalau aja 1 berarti 5 per 10. Nah, gitu. Ini ada 100-nya. Ada 2 angka di belakang koma. Maka 5 per 100. Sedangkan ini ada 3 angka di belakang koma, maka 5 per 1000. Nah, gitu ini kan 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Nah, gitu. Itu untuk memudahkan kalian menghitungnya. Nah, itu kita lanjutkan. Itu yang pertama ya. Jadi tadi yang A mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, seperti itu. Jadi tinggal pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu bisa dengan cara langsung dibagi pembilang dengan penyebut, atau cara yang kedua dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua, mengubah kebalikan, dibalik itu ya. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini contohnya 0,6. 0,6. Nah, ini 0,6. Kalau kalian tadi di atas yang sebelumnya tadi udah tahu ya, ketika satu angka di belakang koma, ini kan hanya satu angka di belakang koma, berarti per 10. Jadi 6 per 10. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya ini disederhanakan. Kemarin kalian sudah belajar menyederhanakan dari pecahan. Ini kalau yang pembilangnya dibagi 2, ini pembilangnya bagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Jadi pembaginya harus sama. Makanya pembilang dengan penyebut itu dibagi dengan bilangan yang sama. 6 bagi 2 sama dengan 3. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, itu. Kita lanjutkan. 0, jadi 0,6 ini ya. Jadi 0,6 itu sama dengan 6 per 100. Kemudian 6 per 100, 6 per 10, maaf, 6 per 10. Nah, 6 per 10 kemudian kita sederhanakan. Jadi dibagi dengan bilangan yang sama. 6 bagi 2 dan 10 bagi 2, 3 per 5. Nah, gitu. Nah, sekarang untuk contoh selanjutnya. 0,25. Nah, ini 0,25. Ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma itu berarti per 100. Jadi ini 25 dibagi 100. Dari 25 per 100 kita sederhanakan. Nah, disederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini 25 bagi 25 sama dengan 1. 10 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 0,25 kalau kita jadikan
pecahan itu menjadi 1/4. Nah, gitu ya. Nah, untuk ini ada contoh lagi. Nih. 0,875. Nah, 0,875. Nah, nih kalian sudah tahu ketika ada 3 angka berarti 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma berarti artinya per 1000. 875 dibagi 1000. Nah, kemudian kita sederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, itu jadi dibagi dengan bilangan yang sama. Ternyata dari 875 per 1000 ini yang bisa dibagi dengan bilangan sama ada bilangan 125. Nah, 875 dibagi 125 sama dengan 7. 1000 dibagi 125 adalah 8. Berarti 875 0,875 kalau kita jadikan pecahan adalah 7,8. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan ini. Dari uraian di atas dapat dikatakan, nah ini dapat dikatakan bahwa untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, ubah bilangan menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100 atau 1000. Nah, itu per 10, 100 atau 1000 tinggal kalian melihat ada berapa angka di belakang koma. Nah, ini sekarang kita lanjutkan. Sederhanakan pecahan dalam bentuk paling sederhana. Kita lanjutkan di halaman 20. Kita lanjutkan di halaman 20. Nah, ini halaman 20. Nah, ini Bu Septi beri contoh, coba kita kerjakan bersama. Nanti yang lainnya bisa kalian kerjakan sendiri. Nah, nanti untuk tugasnya nanti Bu Septi tuliskan di classroom ya, nanti bisa kalian periksa. Ini coba Bu Septi kasih contoh dulu. Nah, ini tadi mengubah nih, ubahlah pecahan berikut menjadi desimal atau sebaliknya. Nah, itu ya, ini misalnya di sini ada soal 3/5. 3/5 misalnya kalian mau mengerjakan dengan cara yang pertama itu ya, nomor 1 3/5. Kita kerjakan cara yang pertama. Cara yang pertama kan 3 dibagi 5. 3 bagi 5 tidak bisa, kita tambahkan 0. Ketika di sini tambahkan 0, maka di atas tambahkan 0 juga. 0, itu pinjam ya. Nah, kita kalikan. Nah, itu sekarang udah bisa 3 bagi 5 sama 6. 6 kali 5, 30. Sama dengan 0. Jadi, 3/5 itu kalau jadikan desimal adalah 0,6. Itu untuk contoh yang contoh yang menggunakan cara yang pertama. Sekarang kalau menggunakan cara yang kedua berarti
apa ini kalian jadikan penyebutnya menjadi 100. Nah, untuk cara yang kedua, bagaimana? Nah, itu untuk cara yang kedua jadikan jadikan penyebutnya 100. 3 dibagi sebentar ini ya. Nah, 3/5. Coba kita mengerjakan cara yang kedua. Cara yang kedua jadikan hasilnya 100. Berarti 3/5 kali berapa biar hasilnya 100? 100 dibagi perkalian kebalikannya adalah pembagian. 5 kali berapa sama dengan 100? Nah, bisa kita hitung dengan cara 5 dan 5 kali berapakah agar hasilnya 100? Nah, itu pindah ruas. Nih, berapanya? Ini tanda tanya jawabannya berapa? Nah, itu bisa ketika 5 ini dipindah ruas, namanya pindah ruas ya ke sana. Jadi menjadi 100 dibagi 5. 100 bagi 5 berapa ya? 100 bagi 5 adalah berapa hasilnya? 20. Nah, itu ya. Berarti 5 untuk menjadi berapa ini? Menjadi 100 itu dikalikan. Bentar, ini kok. Sebentar ini kok anu lagi. Nah, bisa diulang ya. 3/5 jadikan agar hasilnya penyebutnya 100. 3/5 kali berapa tadi sudah ketemu? Kali 20. Ketika penyebutnya dikalikan 20, maka pembilangnya juga harus dikalikan 20. 3 kali 20 sama dengan berapa? Ya, 60. 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, untuk memudahkan kalian menghitung, ada 0 yang sama. Ini dihilangkan, ini dihilangkan. Nah, ini. Tinggal 6/10. Nah, 6/10 sama dengan berapa? 0,6. Nah, hasilnya sama. Itu ya. Jadi menggunakan cara yang pertama ataupun kedua itu hasilnya sama. Itu jadi 3/5 itu sama dengan 3/5 itu sama dengan berapa tadi? 6/10. 0,6. Nah, gitu ya. Nah, coba sekarang kalau ini sudah mudah itu ya. Ini 7/10. 7/10 tinggal tulis 0,7. Atau misalnya ketika sudah 0, itu di sini tambahkan 0 boleh. Jadi 70/10 sama dengan 7. Tapi 0, jangan lupa. Jadi ketika ini pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, itu ya, pembilangnya kan 7 lebih kecil dari 10. Nah, maka hasilnya adalah 0, nah itu ya.
Nah, sekarang ini mengubah desimal menjadi mengubah desimal ini 6. Mengubah desimal menjadi pecahan gampang. Ini 0,6. Ada 0,6, berarti 6. Di belakang koma ada berapa? Ada satu angka, hanya satu, berarti per 10. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk mengerjakan evaluasi diri yang ke-6 bisa kalian lihat di halaman 20. Nah, untuk yang mana ini? Yang tugas kelompok kita lewati karena memang kalian tidak ada tugas kelompok ya. Nah, itu kita lewati saja. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya, halaman 21 yang ini masih. Kemudian kita lanjutkan langsung ke nomor 3 ya. Persen. Persen artinya per 100. Nah, itu ya. Persen artinya per 100. Bilangan yang ditulis dalam bentuk ini. Bilangan yang ditulis dalam bentuk seperti 20% dinamakan persen. Nah, 20 ada tanda persen, maka dibaca 20%. 20% sama nilainya dengan 20 per 100. Kan tadi artinya persen per 100. Maka ketika 20% ya, ada 20%. Nah, ini tandanya koma. Persen ini menunjukkan per 100. Nah, tinggal 20 per 100. Nah, karena ini ada nolnya sama, bisa kita ringkas. 2 dibagi 10 sama dengan 0,5. Nah, gitu. Nah, itu ya, ini untuk persennya. Persen artinya per 100. Kita lanjutkan. Ini yang A, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ini mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Mengubah pecahan ini ya, mengubah pecahan menjadi mengubah persen ini ya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen itu ya, mengubah ini pecahan biasa 2/5 pecahan biasa untuk jadi persen. Ini cara yang kedua tadi ya, untuk mengubah, yaitu 2 kali ini 2 kali 20. Nah, itu 2 kali ini 2 kali 20 itu hanya mengikut dari penyebutnya. Kan ini 5 kali berapa sama dengan 100 tadi ya. Nah, itu ketemunya 20. Nah, itu. Nah, tinggal dibagi, sudah ketemu hasilnya. Hasilnya adalah ini 2 kali 20 sama dengan 40. Ketika pembilangnya kalikan 2, maka penyebutnya juga kalikan 2 menjadi per 100. Nah, itu 2 kali 20 sama dengan 40. Nah, ini 100 itu ini persennya. Nah, itu
itu ya. Kemudian nah ini jadi 2/5 itu sama dengan berapa persen? 2/5 itu sama dengan berapa? Nah nih 2/5 tadi ketemu. Menurutmu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Ini 2/5 itu sama dengan berapa? 40%. Nih 2 dibagi 5. 2 nggak bisa, tambahkan 0, ketahuan tambah 0 di sini 0. 20 bagi 5 sama dengan 4. Itu 0,4. Yaitu 2 kali 20 sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Ini pembilangnya kalikan 20, maka penyebutnya juga kalikan 20, hasilnya sudah 100. Nah 4/100 tadi di definisi awal tadi ya, 4/100 artinya 40%. Jadi 2/5 sama dengan 40%. Nah gitu. Nah, ini menurutmu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Itu ini menurutmu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Yuk kita lanjutkan di halaman ini ya, 22. Di halaman 20 mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah nih cara untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa sebagai berikut. Ubah bilangan menjadi bentuk pecahan berpenyebut 100. Itu ya tadi sudah ubah bilangan menjadi bentuk penyebut berpenyebut 100. Sederhanakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, contohnya 60%. 60% artinya 60/100. Nah, kemudian dibagi dengan, kalau ini karena sudah per 100, 6/100 dari 60% itu, maka ini tidak dikalikan ya, tapi dibagikan. Nah, itu dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini ketika pembilangnya bagi 20, maka penyebutnya juga kali 20. Nah, kemudian diringkas. Ini hilang, bentar. Diringkas ya. 60 bagi 20 biar lebih mudah, itu tinggal kalian ini 6 bagi 2 kan nolnya sama dengan 5. 3 ini ada nolnya 1, kurangi nolnya 1. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan nyatakan di evaluasi diri 5 ya, nyatakan pernyataan berikut dalam persen. Atau ini coba kita langsung ke pecahan campuran aja ya. Nah itu
halaman 22. Kita langsung masuk halaman 23. Nah, itu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan menjadi persen. Nah, coba lagi ya, 4/5. Berapa? 0, berapa? Kan tadi tinggal 0,4 sama dengan 0,04. Nah, itu ada 2 angka di belakang koma. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan pecahan campuran. Pecahan kecampuran kemarin sudah kita bahas. Kita sudah habis ya ini. Jadi itu yang kita pelajari untuk kali ini. Jadi yang pertama tadi adalah di halaman berapa? 18, pecahan biasa kemarin sudah. Kemudian kita lanjutkan pecahan desimal, di mana latihannya itu mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya pecahan desimal kemudian apa itu diubah menjadi pecahan biasa. Di pecahan campuran kemarin sudah kita bahas. Nah, itu ya, barangkali ini yang bisa Bu Septi sampaikan untuk masih belajar tentang pecahan. Itu barangkali itu nanti bisa dipelajari kembali di buku paket kalian. Kemudian nanti untuk tugasnya bisa kalian lihat di classroom. Nah, seperti itu, seperti biasanya. Barangkali itu yang bisa Bu Septi sampaikan. Nanti kalau tidak masih ada yang kurang jelas bisa tanya cara wapri. Nanti Bu Septi, insya Allah Bu Septi balas itu ya. Nah, barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Kemudian nanti untuk melancarkan akan Bu Septi kirim tugas. Barangkali itu Bu Guru akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.